Kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi buku tematik kelas 3, tema 7 perkembangan teknologi, subtema 1 perkembangan teknologi produksi pangan, pembelajaran 4. Materi ini ada di halaman 29 sampai dengan 38. Baik anak-anak, Ibu langsung membahas materinya ini. Materi pembelajaran 4. Pagi ini Udin dan teman-teman bersemangat. Pakaian yang mereka kenakan berbeda dari biasanya. Pakaian mereka berwarna-warni. Semua siswa kelas 3 diminta memakai pakaian daerah. Udin memakai baju dari daerah Sunda. Edo memakai baju dari Papua. Dayu memakai pakaian adat Bali. Demikian pula dengan Beni, Siti, Lani, dan yang lainnya. Mereka juga membawa makanan khas daerah. Udin membawa combro dari Sunda. Edo membawa kue sagu dari Papua. Dayu menyiapkan sate lilit dari Bali. Beni membawa panada dari Manado. Siti membawa keripik singkong dari Padang. Tak ketinggalan, Lani membawa kue keranjang yang merupakan makanan khas Tionghoa. Pada hari itu, semua siswa tampil berbeda. Satu sama lain bertukar cerita tentang daerah di Indonesia. Ternyata setiap pakaian dan makanan daerah memiliki ciri khas masing-masing. Perbedaan bukanlah hal yang harus diperdebatkan. Walau setiap siswa berasal dari daerah yang berbeda, namun satu sama lain tetap saling menghargai. Tidak ada yang merasa lebih baik ataupun lebih hebat. Lanjut ke materi, ayo berdiskusi anak-anak. Amati gambar pakaian khas daerah Indonesia berikut. Dapatkah kamu menyebutkan asal daerah pakaian di bawah ini? Gambar yang pertama adalah pakaian adat dari daerah Sulawesi Utara. Yang kedua adalah gambar pakaian adat dari daerah Sumatera Barat. Yang ketiga adalah gambar pakaian adat dari Sumatera Utara. Dan yang keempat adalah pakaian adat dari daerah Jambi. Indonesia terbagi menjadi beberapa daerah. Setiap daerah memiliki adat yang beragam atau berbeda-beda. Walaupun berbeda-beda, namun Indonesia tetap bersatu. Perhatikan pula teks bacaan di atas. Apakah Udin dan teman-teman membawakan budaya dari daerah yang sama? Tidak. Apakah kita perlu mengenal dan memahami daerah-daerah lain di Indonesia? Iya. Diskusikanlah dengan temanmu. Baik, Ibu memberi contoh anak-anak. Pendapatku adalah kita perlu mengenal dan memahami daerah-daerah lain di Indonesia agar menambah wawasan kita tentang budaya daerah lain dan menumbuhkan sikap saling menghargai keberagaman yang ada. Lanjut ke materi, ayo mengamati anak-anak. Amati gambar dan informasi berikut. Kita cermati gambarnya. Pada perayaan kemerdekaan RI ke-72 yang bertempat di Istana Merdeka, Presiden RI Joko Widodo beserta para tamu undangan mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Walau memakai pakaian yang berbeda, setiap orang saling menghargai perbedaan tersebut. Dengan memahami perbedaan, kita telah menjaga persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari teks tersebut,
Apakah pakaian yang dikenakan oleh Bapak Presiden beserta para undangan menunjukkan keragaman Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI? Apakah penting bagi kita untuk menghargai keragaman? Sampaikan informasi yang kamu peroleh di depan kelas secara bergantian. Pakaian yang dikenakan oleh Bapak Presiden beserta para undangan menunjukkan keragaman Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Penting bagi kita untuk menghargai keragaman agar persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia tetap terjaga. Lanjut ke materi, ayo membaca anak-anak. Salah satu makanan yang disukai Udin dan teman-teman adalah keripik singkong atau karupuak sanjay yang dibawa oleh Siti. Beni pun ingin tahu lebih banyak tentang makanan yang menggunakan bahan dasar singkong. Bacalah teks berikut. Judul teksnya adalah pengolahan singkong. Sebelum Ibu membacakan teksnya, perlu Ibu jelaskan bahwa kalimat yang diberi warna kuning ini merupakan kalimat utama dari paragraf pertama. Perlu anak-anak ketahui bahwa suatu paragraf apabila kalimat utamanya ada di awal paragraf, ini disebut dengan paragraf deduktif. Baik, Ibu bacakan teksnya. Di daerah Sumatera Barat, singkong diolah menjadi berbagai macam makanan, mulai dari lauk pauk hingga makanan ringan. Gulai singkong, kue talam singkong, dan kacimui merupakan makanan yang biasa dibuat untuk konsumsi sehari-hari. Singkong goreng juga sering dibuat di rumah. Daya tahannya paling lama adalah 2 hari. Teknologi pangan memiliki peran penting dalam mengolah singkong. Teknologi pangan memberikan nilai lebih bagi bahan makanan hasil panen melalui berbagai cara. Tekniknya adalah melalui pengawetan, pengemasan, dan penyimpanan. Dengan demikian, singkong dapat dinikmati dalam jangka waktu yang lebih lama. Dengan adanya teknik pengawetan dan pengemasan bahan pangan, singkong dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Singkong diolah menjadi dakak-dakak, karak kaliang, rendang singkong, dan karupuak singkong pedas. Teknik pengemasan yang baik mampu membuat makanan tersebut awet hingga 3 bulan atau lebih. Amati gambar di bawah ini. Lingkari makanan yang dihasilkan oleh teknologi pangan. Teknologi pangan membuat makanan awet dan tahan lama. Baik, di sini sudah ada gambar gulai singkong anak-anak. Ini bukan merupakan makanan yang tahan lama dengan teknologi pangan, jadi tidak kita lingkari. Kalau karak kaliang, tadi sesuai teks ini merupakan makanan yang menggunakan teknologi pangan dan merupakan makanan yang awet. Ibu lingkari anak-anak. Nih, dakak-dakak ini juga makanan yang awet, hasil teknologi pangan. Ibu lingkari anak-anak. Selanjutnya, karupuak sanjay ini juga makanan yang awet, hasil teknologi pangan. Ibu lingkari. Kalau kacimui ini bukan makanan yang awet. Kue talam singkong juga bukan anak-anak. Kalau rendang singkong ini termasuk makanan yang awet atau tahan lama. Ibu lingkari. Tentukan kalimat utama dari teks bacaan di atas. Baik, Ibu mulai dari paragraf yang pertama. Di daerah Sumatera Barat, singkong diolah menjadi berbagai macam makanan. Paragraf kedua, kalimat utamanya ada di awal paragraf anak-anak. Teknologi pangan memiliki peran penting dalam mengolah singkong. Dan paragraf ketiga, kalimat utamanya, dengan adanya teknik pengawetan dan pengemasan bahan pangan, singkong dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Buatlah ringkasan dari isi teks pengolahan singkong. Ceritakan ringkasan yang telah kamu buat di hadapan teman-temanmu.
Baik, Ibu memberi contoh ringkasannya anak-anak. Di daerah Sumatera Barat, singkong diolah menjadi berbagai macam makanan. Teknologi pangan memiliki peran penting dalam mengolah singkong. Dengan adanya teknik pengawetan dan pengemasan bahan pangan, singkong dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Lanjut ke materi ayo berlatih anak-anak. Benny mencoba berlatih mengambang sendiri di kolam dangkal. Gerak dasar mengambang dapat dilakukan dengan mengikuti tahap-tahap berikut. Yang pertama, berdiri tegak di pinggir kolam. Kedua, peganglah tepi kolam dengan 2 jari dari setiap tangan. Ketiga, rapatkan perut pada dinding kolam. Keempat, tarik napas dalam-dalam, lepaskan pegangan. Yang kelima, masukkan kepala ke dalam air. Yang keenam, kepala muncul perlahan di permukaan air sambil hembuskan napas. Ketujuh, posisi tangan sejajar bahu. Kedelapan, lakukan gerakan berenang di tempat dengan posisi tubuh sejajar dengan air. Kedua kaki digerakkan bergantian. Yang kesembilan, lakukan berulang-ulang. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.